warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Almus Awaliyah dengan NIM P279041241176. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum ilmu biomedik dasar yang diampu oleh Bapak Osep Yasir Al-Munsiri, Eskep Nurse Enkep. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Fisika sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkupan sosial maupun dalam keperawatan. Banyak sekali gaya-gaya dalam fisika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah sakit, seperti mendorong bed, mendorong troli, mendorong kursi pasien, atau dan lain sebagainya. Dengan demikian, fisika sangat berkaitan erat dengan keperawatan. Di sini saya akan membahas 4 subtema dari pembahasan fisika dalam perawatan. Yang pertama ialah bioakustik, biolistrik, biooptik, dan biofluida. Bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Bioakustik adalah suatu perubahan gelombang mekanik terhadap zat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Penerapan fisika dalam keperawatan dibagi ke dalam 3 bagian: penggunaan stetoskop, penggunaan USG, dan penggunaan alat pendeteksi bunyi. Mengapa demikian? Stetoskop digunakan untuk mendengarkan detak jantung dan bising usus. Penggunaan ultrasonografi atau USG ialah menggunakan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi kelainan dalam tubuh, seperti kista. Teknologi ini juga digunakan untuk menentukan tanggal persalinan dan memantau posisi janin. Ketiga, alat-alat seperti mikrofon dan akselerometer digunakan untuk merekam dan menganalisis suara tubuh. Data ini dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi medis seperti penyakit jantung atau pernapasan. Penerapan prinsip-prinsip fisika dalam bioakustik ialah gelombang bunyi. Gelombang bunyi digunakan dalam mendiagnostik pengecekan bising usus dan detak jantung dengan penggunaan stetoskop. Yang kedua ialah ultrasonografi, digunakan untuk mendeteksi kelainan dalam tubuh dan memantau posisi janin. Biolistrik. Biolistrik yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan yang dihasilkan oleh sel maupun jaringan. Kelistrikan ini yaitu segala hal yang berkaitan dengan muatan-muatan, ion-ion, medan listrik yang terdapat pada makhluk hidup serta tegangan yang dibangkitkannya. Penerapan fisika biolistrik dalam keperawatan ialah penggunaan elektrodiagnostik, penggunaan elektroterapi, dan penggunaan stimulus saraf. Penggunaan elektrodiagnostik. Elektrodiagnostik menggunakan alat-alat seperti elektrokardiogram atau EKG dan elektromiogram (EMG) untuk mendeteksi kondisi medis seperti penyakit jantung dan otot. Kedua ialah penggunaan elektroterapi. Elektroterapi seperti transcutaneous electrical nervous stimulus atau TENS digunakan untuk menggunakan nyeri dan meningkatkan keseimbangan otot. Penggunaan stimulus saraf. Stimulus saraf seperti vagus nerve stimulation atau VNS digunakan untuk mengobati depresi dan penyakit lainnya dengan menggunakan arus listrik ke saraf.
Dari ketiga penerapan tersebut, terdapat prinsip yang dapat disimpulkan, yaitu gelombang bunyi digunakan dalam diagnosa seperti EKG dan EMG untuk mendeteksi kondisi medis. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat yang hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas cahaya. Penerapan fisika dalam bidang biooptik sangat luas, terutama dalam bidang diagnostik terdapat oftalmologi, dermatologi, gastroenterologi, dan onkologi. Yang kedua dalam bidang terapi, terdapat laser terapi dan fototerapi. Ultramoskopi, alat ini menggunakan cahaya untuk memeriksa bagian mata, termasuk retina, saraf optik, dan pembuluh darah. Tonometri mengukur tekanan intraokular yang penting untuk mendiagnosa glaukoma. Fundoskopi memeriksa bagian belakang mata atau fundus untuk mendeteksi penyakit seperti retinopati diabetik dan degenerasi makula. Endoskopi memeriksa saluran pencernaan dengan menggunakan kamera kecil yang dilengkapi dengan cahaya. Selanjutnya, kolonoskopi. Kolonoskopi memeriksa usus besar dengan menggunakan kamera kecil yang tentunya dilengkapi oleh cahaya. Fotodinamik terapi atau PDT menggunakan cahaya untuk mengaktifkan obat fotosintetik yang menghancurkan sel kanker. Penggunaan fluoresensi menggunakan zat berwarna fluoresen untuk mendeteksi sel kanker.
Dermaskopi memeriksa kulit dengan cahaya terpolarisasi untuk mendeteksi lesi kulit yang mencurigakan seperti melanoma. Fototerapi menggunakan cahaya ultraviolet untuk mengobati penyakit kulit seperti psoriasis dan vitiligo. Fototerapi juga biasa digunakan untuk bayi yang baru lahir untuk mencegah penyakit kuning. Bedah laser digunakan untuk berbagai prosedur bedah seperti operasi mata, operasi kulit, serta operasi gigi. Terapi laser digunakan untuk mengobati berbagai kondisi seperti nyeri kronis, peradangan, dan luka. Terapi cahaya dan terapi cahaya merah digunakan untuk mengobati gangguan suasana hati seperti gangguan afektif musiman atau SAD. Digunakan pula untuk penyembuhan luka dan pengurangan peradangan. Biofluida. Bio berarti hidup atau berkaitan dengan makhluk hidup, sedangkan fluida berarti zat yang mengalir atau berubah bentuk dengan mudah. Jadi biofluida secara harfiah berarti cairan yang berasal dari makhluk hidup. Penerapan fisika biofluida dalam keperawatan ialah penggunaan manometer serta penggunaan tensimeter. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan yaitu sistem transportasi serta sistem respirasi. Manometer digunakan untuk mengukur tekanan darah. Tekanan darah diukur menggunakan speedometer yang berisi air raksa yang biasanya dikalibrasikan dalam milimeter heksa. Tensimeter digunakan untuk mengukur tekanan darah secara langsung. Alat ini berfungsi dengan cara mengukur perubahan tinggi air raksa di dalam kolom tabung manometer. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.